Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga baik dalam lindungan ya. Baiklah, di tangan saya ini ada HP Oppo A15 yang kasusnya tidak bisa dicas. Ya, kita akan coba untuk ngecas dulu ya. Apakah ada tegangan di 1 ampere ya teman-teman ya? Ya, benar, ternyata tidak ada tegangan di 1 ampere. Yang itu dinamakan bisa jadi terjadinya di baterai dan bisa jadi terjadinya di konektor cas. Baiklah, akan saya coba step by stepnya untuk teman-teman semua. Semoga apa yang saya kerjakan bisa membantu dan menambah ilmu buat kita semua. Saya akan membuka casing belakangnya dulu ya teman-teman ya. Karena buat Oppo A15 ini agak rentan casingnya, bisa terjadi terkelupas dan patah ya teman-teman ya. Jadi kita harus bersabar dan tenang ya teman-teman ya. Dan itu cairan yang saya kasih itu pakai bensin ya teman-teman ya, supaya lem yang lengket di casing belakangnya itu copot ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, casing belakangnya sudah terbuka, bautnya kita akan lepas ya teman-teman ya. Oke, bautnya sudah lepas semua ya teman-teman ya. Menanggalkan slot SIM-nya dulu, karena di saat kita menanggalkan buzzer harus terlebih dahulu kita mencopotin slot SIM-nya dulu ya teman-teman ya. Kalau tidak dia lengket. Kita harus sangat berhati-hati ya teman-teman ya, karena di Oppo A15 ini casing backbone bezelnya sering terjadi patah ya teman-teman ya. Oke, bezelnya udah copot nih ya teman-teman ya. Saatnya kita akan ngecek konektor casnya dulu. Wah, ini ada terjadi konektor baterainya, sepertinya ada korosi ya teman-teman ya, dan sepertinya ada pernah masuk air ya teman-teman ya. Baiklah, baterainya akan saya copot dan saya akan cek ya teman-teman ya. Benar, konektornya terjadi korosi ya teman-teman ya, dan akan saya ganti. Buat pergantian konektor cas ini sangat mudah ya teman-teman ya, dan tidak bisa dengan menggunakan blower ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya menjumpakan ya teman-teman ya baterai yang sama ya teman-teman ya. Baterai ini bisa dipergunakan dan akan saya ganti konektornya ya teman-teman ya, akan saya pindahkan dengan menggunakan solder listrik ya teman-teman ya, bukan dengan blower. Kalau dengan blower dia meleleh teman-teman, tergantung juga dengan panas. Baiklah, saya akan ngasih sedikit pelumas untuk melelehkan timah soldernya ya teman-teman ya.
karena konektor ini karah teman-teman. Jadi kalau biasanya karah kena panas ya meleleh teman-teman, jadi kita harus ekstra hati-hati juga untuk mencopot konektornya. Dan saya pun harus butuh kesabaran untuk ngerjainnya teman-teman. Oke, belum panas. Saya menggunakan soldernya di 285 ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa terlalu panas dan tidak bisa terlalu tidak panas, karena harus stabil juga ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah konektor casnya udah lepas ya teman-teman ya. Kita akan pindahkan ke baterai Oppo A15 nya ya teman-teman ya. Dimana Oppo A15 nya baterainya masih bagus, masih bisa diatasi teman-teman. Sayang kalau buat kita ganti baterai, karena persamaan konektornya harus kita tes dulu di mesin teman-teman, karena konektor baterai ini tidak ada yang sama ya teman-teman ya, semuanya berbeda. Oke, konektornya saya pasang dan harus benar-benar presisi ya teman-teman ya. Karena untuk mengerjakan suatu handphone itu kita butuh kesabaran dan butuh ketelitian teman-teman ya. Nggak bisa kita main gegabah atau main cepat gitu, tidak bisa teman-teman. Ini saatnya pemasangan konektor casnya teman-teman ya. Dan kita pun harus berhati-hati karena soldernya panas. Oke, alhamdulillah konektornya sudah terpasang dan kita rapikan buat kaki konektornya ya teman-teman ya, supaya kaki konektornya nempel di fleksibel baterainya ya teman-teman ya. Karena kalau tidak nempel harus tidak ada teman-teman. Oke, dan untuk penyolderan ya sangat berhati-hati teman-teman, jangan sampai kena ke plastik yang di konektornya ya teman-teman ya. Oke, ini sudah saya rapikan dan sudah saya bersihkan ya teman-teman ya. Baiknya kita untuk menembak arus di baterai ya teman-teman ya, supaya pengisian baterainya ada ya teman-teman ya. Karena di saat kita habis penggantian konektor cas dan konektor casnya tadi harus kita tes apakah ada arus. Alhamdulillah ada arus ya teman-teman ya. Kita tambah dulu buat tegangannya supaya baterai itu penyimpanannya di volt 3,7 ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah baterainya udah terisi, dan ini saya akan mengganti papan casnya ya teman-teman ya. Papan casnya akan kita ganti dengan papan cas yang baru ya teman-teman ya. Dan apakah handphonenya kembali hidup atau tidak bisa sama sekali ya teman-teman ya.
Ya namanya segala sesuatu harus kita coba teman-teman, namanya kita berusaha dan mencari cuan. Oke, konektor casnya, papan cas bawahnya udah saya pasang. Oh iya teman-teman, tadi malam itu saya mengerjakannya malam ya teman-teman ya. Ini video yang lanjutannya ya teman-teman ya, karena udah terlalu larut malam saya ngerjakan ya teman-teman, jadi udah lelah dan ngantuk juga ya teman-teman ya. Dan ini saya lanjutkan untuk pengisian baterainya. Alhamdulillah baterainya udah ada terisi ya teman-teman ya. Dan akan kita tes handphonenya apakah benar-benar hidup dan apakah handphonenya mati total ya teman-teman ya. Biasanya kalau mati total ya itu terjadinya di mesin dan arus mesinnya teman-teman ya. Oke, saatnya kita pencet switch on off nya ya teman-teman ya, apakah hidup handphonenya. Alhamdulillah, mempesona, handphonenya kembali beraktivitas. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Ini suatu pelajaran buat kita semua teman-teman. Saatnya akan kita coba untuk pengetesan cas ya teman-teman ya. Apakah pengetesan cas ini apakah ada arus yang masuk atau tidak ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu handphonenya booting ya teman-teman ya. Apakah handphonenya masuk ke menu atau tidak. Oke, mantap teman-teman. Alhamdulillah handphonenya masuk ke menu ya teman-teman ya. Saatnya untuk kita tes pengecasan terakhir ya teman-teman ya. Apakah penggantian konektor cas kita tadi berhasil apa tidak teman-teman. Alhamdulillah logo petirnya keluar ya teman-teman ya. Mantap jiwa. Saatnya buat nota teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.